Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, dengan Dendi Saputra ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang DFD atau diagram data flow diagram. Di sini ada terdiri dari anggota atau sebut saja dengan mahasiswa. Terus di sini ada sistem informasi perpus. Lalu di sini ada kepala perpus. Lalu kemudian ada admin. Untuk langkah-langkah peminjaman buku di perpustakaan itu terdiri dari mahasiswa melakukan pendaftaran ke sistem informasi perpus. Lalu dari sistem informasi perpus nanti akan memverifikasi datanya. Kalau mahasiswa ini benar-benar kuliah di kampus tersebut, lalu sistem informasi perpus akan memberikan ID pendaftaran ke mahasiswa tersebut. Nah, kemudian dari pihak informasi perpus akan memberikan informasi ke adminnya perpus berupa daftar peminjam, terus daftar buku yang akan dipinjam, input data anggota, mahasiswa, dan bukti pinjaman. Nah, lalu dari adminnya sendiri nanti akan memberikan lagi ke sistem informasi perpus itu berupa input data buku, lalu input data peminjam, lalu input daftar anggota, lalu kemudian dari sistem informasi perpus nanti akan melaporkan peminjaman itu kepada kepala perpus. Dan untuk selanjutnya setelah buku dipinjam, mahasiswa ini akan melakukan pengembalian buku ke sistem informasi perpus. Nah, dari informasi perpus nanti akan melakukan laporan pengembalian ke kepala perpus. Nah, kalau misalkan mahasiswa ini melakukan pengembalian bukunya melakukan keterlambatan, nah nanti dia akan melakukan laporan keterlambatan ke sistem informasi perpustakaan. Nah, nanti ada sanksinya dari pihak kampus. Nah, nanti dari sistem informasi perpus itu akan melaporkan sanksi kepada kepala perpus. Nah, nanti dari sistem informasi juga akan memberikan sanksi untuk anggota atau mahasiswa yang peminjam buku. Oke, untuk gambar selanjutnya, di sini terdiri dari anggota, daftar pengisian form, data anggota, terus peminjaman atau sistem informasi perpus. Nah, dari anggota sendiri atau dari mahasiswa sendiri itu melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, dia mengisi form yang sudah disediakan oleh pihak kampus. Lalu dari pihak kampus itu akan memverifikasi bukti daftarnya mahasiswa tersebut. Lalu dia akan juga memberikan ID pendaftarannya kepada mahasiswa tersebut. Lalu setelah mengisi form, dia menjadi data anggota nih. Dia akan masuk ke data anggota peminjam buku. Nah, dari data anggota nanti dia akan mendapatkan ID pendaftaran. Setelah mendapatkan ID pendaftaran, barulah dia bisa mendapatkan buku yang dia inginkan. Oke, itu untuk DFD data flow diagram. Selanjutnya kita ke ERD atau Entry Relationship Database. Nah, di sini itu dia berupa hubungan. Jadi hubungan antara mahasiswa dan buku. Nah, di sini itu ada biodata-nya mahasiswa. Jadi biodatanya itu berupa alamat, nomor mahasiswa atau nick-nya mahasiswa, ada namanya mahasiswa, tanggal peminjaman atau tanggal pengembalian. Nah, nanti dari pihak bukunya sendiri ini akan juga kan ada di sini kan dia meminjam nih. Jadi meminjam mahasiswa buku juga dipinjam oleh mahasiswa. Nah, selanjutnya itu ada buku. Nah, buku ini buku yang dipinjam nih. Nah, buku ini juga ada identitasnya berupa nomor buku, judul buku, penerbitnya, pengarang atau tahun terbitnya sendiri.
begitu. Jadi ini adalah hubungan antara mahasiswa sama peminjam, peminjam sama buku. Selanjutnya untuk kesimpulannya itu adalah data flow diagram atau DFD adalah diagram yang menggambarkan proses aliran data input dan output. Nah, sedangkan ERD adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas tabel yang dijalin melalui primary key. Nah, jadi untuk kesimpulannya sendiri itu, DFD itu adalah diagram yang menggambarkan proses aliran, jadi dia menggambarkan proses aliran data, input dan output. Nah, kalau ERD itu menggambarkan hubungan antar entitas, begitu. Mungkin itu saja keterangan atau presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.